Halo bro, selamat datang di channel Kilan Mining. Setelah sebelumnya gua membahas mengenai tutorial payout dari Ethermine langsung ke wallet Indodax, sekarang gua akan menjelaskan mengenai bagaimana cara payout Ethermine menggunakan metode Polygon atau Matic. Di sini gua akan memberikan tutorial step by stepnya mulai dari pembuatan wallet hingga proses payoutnya berhasil. Namun sebelum itu, gua ingin menginformasikan kepada kalian kalau tutorial kali ini gua tidak merekomendasikan untuk yang benar-benar baru mulai mining atau yang istilahnya masih belum terlalu paham soal mining. Kenapa? Karena prosesnya ini sangat panjang dan di sini kita akan menggunakan beberapa network atau mainnet dari Polygon sendiri. Jadi, kalau kalian salah melakukan setting, terdapat kemungkinan kalau hasil payout kalian itu malah hilang. Jadi, perhatikan sekali lagi, harus ditonton video ini sampai full dan sampai habis, jangan sampai ada yang kelewat, karena untuk mengurangi resiko hilangnya payout kalian nantinya. Oke, langsung saja. Untuk pertama, kita pasti aksesnya ke Ethermine. Lalu, kita buat wallet dulu ya. Di sini kita menggunakan walletnya MetaMask. Langsung aja kita download MetaMasknya. Cari di Google dan masuk di halaman metamask.io. Lalu kita tinggal klik download. Di sini ada opsinya Chrome, iOS, dan Android. Jadi karena demo ini kita menggunakan Chrome, kita pilih yang Chrome aja. Lalu tinggal tambahkan ke Chrome. Tunggu hingga proses downloadnya selesai, nanti dia akan otomatis install ke Chrome browser kalian. Nah, setelah proses download selesai, di sini kita akan melakukan persiapan untuk wallet MetaMask-nya. Langsung saja ikuti instruksinya dengan klik tombol persiapan. Lalu di sini ada dua opsi. Jika kalian sudah punya wallet MetaMask sebelumnya, kalian bisa import dompet atau import wallet. Namun jika kalian baru mau punya MetaMask, kalian bisa klik dengan tombol buat wallet atau buat dompet ini. Di sini silakan baca informasinya terlebih dahulu, jangan sampai ada yang lewat. Jika sudah, kita tinggal klik saya setuju. Nah, di sini kita diwajibkan untuk masukkan password dengan minimal 8 karakter. Jadi tinggal dimasukkan aja. Jika sudah, klik saya telah membaca dan menyetujui syarat penggunaan, lalu klik tombol buat. Di sini untuk panduannya kalian bisa lihat dulu pada video ini. Jika sudah, tinggal klik tombol berikutnya. Nah, di sini ini adalah halaman yang paling penting. Ini adalah frasa cadangan atau istilahnya key kalian untuk membuka atau recovery wallet. Nah, wallet MetaMask ini jika nanti hilang atau install ulang dan lain-lainnya. Ini kalian wajib untuk simpan mungkin di flash disk atau di hardware eksternal lainnya. Kenapa? Karena ketika PC kalian yang kalian gunakan untuk install MetaMask ini crash atau misalnya install ulang, maka MetaMask-nya akan terhapus. Jadi kalian butuh untuk import atau recovery wallet MetaMask kalian menggunakan key pairs frasa cadangan yang disediain oleh MetaMask sekarang ini. Jadi pertama tinggal klik di sini untuk membuka kata rahasianya. Lalu di sini kalian wajib untuk copy. Di sini contohnya gue akan coba copy di Notepad dulu. Lalu tinggal klik tombol berikutnya. Nah, di sini kita diminta untuk konfirmasi frasa cadangan. Jadi kita masukkan frasa cadangan yang kita tulis sebelumnya. Kita klik dari sini sesuai dengan urutan ini ya. Jadi tinggal klik clerk, lalu office, pigeon, powder, lion, inhale, capable, goose,
Drop good. Think good. Nah, jadi setelah semuanya kalian checklist sesuai dengan urutan yang diberikan sebelumnya, kalian tinggal klik tombol konfirmasikan di sini. Nah, sekarang jika sudah selesai, kalian akan diberikan notifikasi kalau proses pembuatan wallet sudah selesai. Tinggal klik tombol ini, dan di sini kalian akan mendapatkan notifikasi tentang update terbaru dari MetaMask. Kalian bisa baca di sini. Jika sudah, maka di sini adalah tampilan wallet address yang kalian gunakan. Untuk memulai mining, kalian tentunya harus mendapatkan wallet address-nya dulu. Untuk mendapatkan wallet address, kalian tinggal cukup klik pada button di atas ini. Nah, di sini tinggal sekali klik dia akan otomatis di copy ke clipboard, atau kalian juga bisa mengakses pada halaman ujung di sini, lalu klik MetaMask. Di sini juga kalian bisa klik pada tombol salin ke clipboard yang ini. Oke, jika sudah selesai, sekarang kita balik ke Ethermine. Di sini kita masukkan wallet address yang sudah kita copy tadi, lalu tinggal tekan enter. Nah, maka di sini adalah halaman mining pool untuk mining rig kita. Di sini karena gua belum mulai mining pada wallet address di sini, maka dia belum menampilkan hasil apapun. Jadi gua akan coba mining dulu untuk melakukan pengetesan payout pada Polygon Matic nantinya. Oke, jadi sekarang waktunya gua untuk update wallet address kepada semua mining rig gua. Dimana di sini kan gua menambang Ethereum, jadi gua akan update semua rig ini satu persatu menggunakan wallet address yang baru gua buat sebelumnya. Lalu kita tinggal masuk ke bagian wallet, tinggal klik update aja pada halaman pada wallet yang sudah kita gunakan. Di sini kalian bisa update atau bikin baru. Dimana di sini gua akan memilih update aja untuk memudahkan. Jadi gua akan update di sini sesuai dengan wallet address yang gua dapat pada MetaMask ini. Tinggal klik sini lalu klik update. Lalu jika sudah update, maka nanti worker yang ada, mining rig yang ada ini, dia akan otomatis terupdate minernya untuk menambang pada wallet address yang baru aja kita update. Namun jika kalian ingin melakukan settingan lain, kalian bisa masuk ke bagian halaman flexsheet. Di sini kalian bisa buat flexsheet baru atau edit flexsheet yang udah ada sebelumnya. Jadi ini sesuai opsi aja. Lalu untuk Windows sendiri, karena di komputer tempat PC utama ini gua menggunakan untuk mining juga, jadi kalian bisa lihat di sini gua sambil bikin video, sambil ngonten, gua tetap mining, dimana hash rate-nya juga yang hash rate PGA kedua nggak berpengaruh, tapi dia berpengaruh di hash rate pada PGA yang pertama atau PGA 0. Jadi di sini gua akan tutup dulu, lalu gua akan update wallet address untuk mining di PC utama ini. Kita tinggal klik edit pada minernya, lalu masukkan wallet address terakhir. Tinggal klik ini, lalu kita tinggal ketik save. Jika sudah, tinggal jalankan. Dan PC utama gua akan mining pada wallet address yang baru juga. Oke, setelah gua tunggu dalam beberapa menit, rupanya Ethermine sudah mendeteksi mining rig gua, dimana hash rate-nya itu sebesar 1,1 GHz, dan gua ini terdiri dari 5 mining rig. Lalu untuk payout-nya sendiri, dikarenakan untuk menggunakan metode Polygon Matic, kita bisa meminta payout dengan minimal 0,005 Ethereum. Jadi gua akan tunggu nilai payout ini hingga ke 0,005, kemungkinan dalam beberapa jam. Jadi mari kita tunggu. Oke, jadi setelah gua setting untuk payout-nya menggunakan Polygon, maka di sini dia akan otomatis melakukan payout ke wallet Polygon kita apabila balance Ethereum kita tuh udah nyentuh di 0,00
Ethereum. Jadi ini bisa dilihat payoutnya sudah berjalan pada 3 Oktober jam 4.35. Lalu kita bisa lihat pada history transaksinya. Di sini bisa kalian lihat ternyata kali ini lumayan cepat untuk proses payoutnya. Jadi bisa dibilang ini sudah masuk ke wallet address kita. Nah, lalu sekarang kita harus setting atau menambahkan Polygon Network ke MetaMask kita. Sekarang kan MetaMask kita tuh defaultnya masih menggunakan Ethereum Mainnet. Jadi sekarang kita akan menambahkan satu Polygon Mainnet pada MetaMask. Untuk caranya, kita bisa klik pada bagian sini, lalu tinggal klik pada bagian RPC Custom. Di sini kita masukkan nama jaringannya, yaitu untuk nama jaringan ini bebas ya, jadi bisa kalian atur sendiri. Lalu untuk URL RPC-nya kita masukin untuk URL RPC-nya kita masukin https polygon-strip-rpc.com. Jangan lupa pakai ini ya. Lalu di bawahnya itu kita masukin ID-nya yaitu 137. Sedangkan untuk simbol currency-nya kita masukin Matic. Sedangkan untuk URL Explorer-nya kita masukin di https polygonscan.com. Jika sudah selesai, ini tinggal kita klik simpan. Nah, maka Polygon Mainnet sudah ditambahkan pada jaringan di MetaMask kita. Di sini bisa dilihat. Lalu sekarang kita masuk ke halaman wallet polygon.technology. Jadi kita masuk ke halaman walletnya Polygon. Di sini silakan klik pada tombol Polygon Wallet. Lalu kita login dulu menggunakan MetaMask. Tinggal klik berikutnya, lalu hubungkan. Dan satu lagi tinggal klik tanda tangan. Oke, jadi sekarang kita sudah login di walletnya Polygon, dan di sini bisa dilihat Ethereum yang kita request payout dari Ethermine tadi sudah masuk di walletnya di Polygon Mainnet, yang mana ini akan berubah menjadi WETH atau Wrap Ethereum, yang mana ini khusus untuk Polygon Mainnet, dan nilainya itu kurang lebih sama di 0,0059, yaitu 0,0059. Lalu coba kita lihat berapa fee-nya. Untuk fee-nya ternyata bener-bener sangat murah, udah bisa dibilang kayak hampir nggak berasa banget, yaitu hanya sekitar 0,0039 Matic, atau kalau di rupiahin mungkin ini sekitar 140 perak mungkin ya, 0,01 dolar. Nah, sampai sini kalian itu wajib banget untuk mengikuti instruksi yang gua berikan sebelumnya. Jangan sampai ada yang kelewat, buat jaga-jaga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi sekarang kita balik ke halaman wallet di Polygonnya. Di sini kita bisa lihat nominalnya ini adalah 0,0059 Wrap Ethereum dengan value-nya itu sekitar 20 US dollar. Lalu selanjutnya kita tinggal klik tombol di sini. Tambahkan Wrap Ethereum pada halaman atau pada menu di MetaMask kita. Di MetaMask kan kita belum ada token Wrap Ethereum, jadi kita tinggal klik tambahkan di sini. Lalu tinggal klik tambahkan token. Nah, sampai sini sudah selesai. Kalian bisa refresh lagi halaman MetaMask-nya. Maka di sini sudah ada token Ethereum di Polygon Mainnet. Sampai sini kita akan lanjut ke
tahap berikutnya, yang mana tahap berikutnya ini benar-benar harus diperhatikan. Ini benar-benar tahapan yang harus kalian pahami, karena apabila terjadi kesalahan transfer, maka payout yang kalian terima ini bisa hilang. Oke, sebelum kita melanjutkan ke proses selanjutnya, kalian wajib untuk mengakses halaman ini. Linknya bisa lihat di sini atau nanti akan gua kasih pada deskripsi. Di sini tujuannya adalah untuk mendapatkan free sebanyak 0,001 Matic yang akan ditransfer ke wallet address Matic kita. Tujuannya ini adalah agar kita bisa melakukan transfer Matic, karena untuk mentransfer Matic kita diwajibkan untuk mempunyai saldo di akun atau di wallet Matic kita sendiri. Jadi pertama kita silahkan copy wallet addressnya di sini yang dari MetaMask, lalu kita paste di sini. Lalu di sini kita akan memasukkan verifikasi data, sesuaikan saja seperti biasa. Nah, jika sudah selesai, kalian tinggal klik tombol send 0,001 Matic to my address. Tunggu hingga prosesnya selesai, nanti kalian akan mendapatkan free 0,001 Matic yang akan kita gunakan nanti sebagai bahan atau fee untuk melakukan transfer. Nah, di sini kalian bisa lihat kita mendapatkan free 0,001 Matic yang akan sampai pada wallet address Matic kita yang ini. Tinggal di refresh saja. Nah, jadi setelah masuk, maka akan tampil saldonya pada akun MetaMask kalian. Oke, jadi langkah selanjutnya ini kita adalah untuk melakukan swap, yang mana kita akan mengganti wrap Ethereum ini menjadi ke token Matic. Untuk langkahnya, kalian bisa menggunakan berbagai macam swap yang didukung oleh Polygon Mainnet, di mana pada saat ini gua akan menggunakan SushiSwap. Kalian bisa cari saja di Google SushiSwap, lalu buka websitenya dan klik tombol Enter App. Nah, di sini kita connect wallet dulu. Kalian bisa klik di tombol sini atau di bagian sini connect wallet, lalu klik MetaMask. Nah, di sini tinggal ikutin petunjuknya, tinggal klik tombol berikutnya, lalu hubungkan. Nah, setelah terhubung, sekarang waktunya kita untuk melakukan swap dari wrap Ethereum. Lalu kita akan swap menjadi Matic. Di sini kita akan klik tombol max, kita akan tukar semuanya. Lalu nanti kita kemungkinan akan dapat kurang lebih 15 Matic. Untuk fee-nya sendiri, kalian bisa lihat di sini, fee-nya itu sangat murah, hanya 0,3% dari 20 US dollar. Lalu coba kita approve. Tuh, untuk fee-nya tuh dia bener-bener murah banget, yaitu 0 US dollar atau artinya cuma 0,0000112 Matic. Jadi kita coba konfirmasi. Di sini kita akan tunggu proses swap-nya sampai selesai. Nah, setelah selesai kalian akan dapat notifikasi approve wrap ETH, lalu kalian tinggal klik tombol swap. Di sini kita akan mendapatkan informasi nilai yang akan kita terima, yaitu 15,16 Matic. Untuk fee-nya itu hanya sekitar 0,04 kali 1475. Lalu untuk SushiSwap fee-nya juga murah banget. Ini bisa dibilang sangat-sangat murah. Lalu kita tinggal klik accept, tinggal confirm swap. Confirm swap. Lalu tinggal klik konfirmasi di sini. Untuk fee-nya tuh bisa lihat di sini. Fee-nya tuh murah banget, cuma 0,00346 Matic. Sementara harga Matic kalau nggak salah cuma sekitar 14 ribuan ya. 14 sampai 17 ribuan. Jadi kita tinggal klik aja konfirmasi. Nah, setelah ini selesai, seharusnya Matic sudah masuk ke wallet kita. Jika sudah selesai, kita balik lagi ke MetaMask, lalu lihat di sini Matic-nya sudah masuk.
transfer Matic itu dia cepet, terus murah banget. Nah, sampai sini ini sebenarnya sudah aman karena MetaMask ini sebenarnya sudah wallet kalian. Ini adalah wallet yang kita pegang sendiri, di mana kita mendapatkan key pairs-nya, kata keamanannya kita yang pegang, jadi benar-benar decentralized. Jadi nggak ada orang yang menghandle atau yang mengelola wallet di MetaMask kita. Namun setelah ini gua akan kasih tahu tutorialnya bagaimana cara untuk mencairkan atau menarik dana yang ada di MetaMask ini ke exchange kita, dimana kita di sini akan menggunakan dua exchange. Yang pertama kita akan transfer Matic ini ke exchange yang support Polygon Mainnet yang ini, karena nggak semua exchange itu support Polygon Mainnet. Yang setahu gua itu pertama ada Binance, cuman Binance karena terakhir ada insiden di Polygon Matic, sekarang untuk transfer menggunakan Polygon Mainnet itu lagi dibekukan, jadi belum bisa. Jadi solusi yang kedua itu gua akan menggunakan ini Asken Dex. Ini mungkin belum terlalu familiar bagi kalian, cuman di sini gua sudah coba untuk daftar. Lalu di sini untuk melakukan penarikan kalian wajib untuk daftar dan melakukan verifikasi. Jadi sama kayak kalian daftar baru di Indodax. Setelah kalian mendaftar di Asken ini, kalian tinggal masuk di bagian wallet, lalu di Crypto Upset. Di sini gua nggak menunjukkan gimana cara untuk daftar Asken karena mayoritas kalian pasti udah tahu gimana cara buat daftar pada exchange kripto. Jadi gua akan menunjukkan untuk proses transfer dari MetaMask ini ke exchange Asken ini. Oke, untuk melakukan transfer MetaMask ke Asken ini gue sebutnya Asken ya, karena gue agak susah nyebut Asken Dex. Jadi gue sebut Asken aja ya. Lalu kita tinggal masuk ke halaman deposit. Di sini pertama kita tinggal pilih tokennya. Kita pilih token yaitu Matic. Nah, ini kalian harus perhatikan, jangan sampai kalian salah pilih. Kalian wajib untuk klik bagian Matic Network. Jangan sampai kalian klik yang ERC20. ERC20 ini adalah Ethereum Mainnet. Ketika kalian akan transfer ke ERC20, maka saldo kalian yang dari Matic Mainnet ini akan hilang, alias nggak akan masuk ke sini. Jadi pastikan kalian untuk klik di bagian Matic Network atau bisa dibilang Polygon Mainnet. Setelah selesai, kalian tinggal klik tombol ini, copy. Lalu kita masuk ke MetaMask. Dari sini kita tinggal klik kirim. Tinggal masukkan yang sudah wallet address yang sudah kita copy sebelumnya, lalu kita tinggal klik max. Nah, dari sini kita tinggal klik tombol berikutnya. Nah, di sini kita ada fee lagi, yaitu fee transfer dari MetaMask ke Asken, dimana fee-nya tetap masih sangat murah, bisa dibilang nggak berasa, yaitu cuma 0,000231 Matic. Jika sudah selesai, kita tinggal klik tombol konfirmasi. Nah, ini kita tinggal tunggu hingga proses transfernya selesai. Nah, di sini ternyata sudah 10 blok confirmation, jadi bisa dibilang sebentar lagi masuk. Aturannya kalau dari Asken ini dia butuh 32 konfirmasi, jadi kurang lebih tunggu beberapa menit lagi. Nilainya itu sama, yaitu 15,2, dan fee-nya itu hanya sekitar 0,00231, bisa dibilang murah banget. Lalu sekarang kita tunggu hingga dananya masuk ke wallet kita di Asken. Nah, sekarang setelah gua tunggu dalam beberapa menit, akhirnya udah masuk di exchange Asken ini, yang mana ini pada tanggal 3 Oktober jam 5.20. Di sini gua mulai transfernya itu pada tanggal 3 Oktober jam 5.15, berarti butuh waktu kurang lebih hanya 5 menit untuk transfer dari MetaMask ke Asken. Nah, dari sini kita udah lihat balance-nya yaitu 16
Matic. Sekarang waktunya kita untuk melakukan transfer dari Asken ini ke Indodax. Namun sebelum itu kita harus perhatikan dulu fee yang akan dikeluarkan antara transfer dari Asken ke Indodax. Kalian harus cari tahu dulu, di kripto itu banyak koin-koin yang memberikan fitur yaitu fee sangat rendah, sedangkan untuk transfernya itu sangat cepat. Nggak semua koin kripto itu menguntungkan untuk proses transfer. Jadi di sini kita pertama kalian bisa googling dulu. Mungkin untuk googlingnya adalah mungkin keywordnya gue akan pakai ini, the smallest fee on cryptocurrency. Lalu kita coba lihat daftarnya. Di sini kita ada listnya. Untuk transfer menggunakan kripto itu yaitu Nano yang paling murah 0 fee, yang mana 0,14. Namun sebelum itu kalian pastikan dulu di Indodax itu support atau terdapat token Nano ini di Indodax. Coba kita cek. Oke, jadi ini setelah kita masuk Indodax, kita cek dulu ada nggak Nano. Ternyata Nano di sini nggak ada. Lalu kita masuk ke bagian kedua yaitu Digibyte. Coba kita lihat Digibyte. Oh, ternyata Digibyte ada, yang mana fee-nya ini sangat murah, hanya 0,0005 US dollar dan butuh waktu 5 menit. Lalu sekarang kita coba cek di Asken apakah dia ada Digibyte. Ternyata di Asken juga dia nggak punya Digibyte. Lalu kita balik ke selanjutnya yaitu Bitcoin SP. Bitcoin SP tapi ini transaksinya butuh 7 hari untuk confirm, jadi gua skip. Selanjutnya ada XRP. XRP fee-nya murah banget. Coba kita cek XRP. Di sini rupanya ada Ripple di sini. Lalu untuk transfernya ternyata fee-nya 0,1 XRP untuk di Asken. Fee yang diterapkan di Asken ini adalah fee yang diambil oleh exchange. Berbeda dengan fee network. Nanti fee network kita akan kena fee lagi. Jadi karena harga Ripple sekarang kurang lebih 1 US dollar, bisa dibilang 0,1 sekitar 1.400-an, masih terlalu tinggi. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu gua rekomendasiin adalah Stellar atau XLM. XLM ini sangat murah. Jadi kita akan coba cari XLM, apakah di sini ada XLM. Ternyata Stellar dia ada XLM, yang mana fee-nya itu murah banget, hanya 0,01 XLM dari Asken. Berarti kalau XLM kan sekarang harganya kurang lebih 4 ribuan, berarti hanya sekitar 40 rupiah. Coba gua hitung. Ya, berarti sekitar 40 rupiah. Ini solusi murah banget jika kita transfer menggunakan XLM. Yang mana di Indodax tentunya pasti XLM sudah lama adanya sejak sejak 2017 dulu, karena ini dulu koin favorit gua. Oke, sekarang XLM sudah ada, jadi kita fix akan menggunakan XLM. Namun sebelum itu kita harus cairkan dulu kripto aset kita, yaitu sebelumnya kan kita punya saldo Matic. Jadi Matic ini kita akan cairkan dulu. Kita langsung klik tombol trade, lalu kita cairkan dengan USDT. Di sini kita langsung masuk ke bagian sell. Karena gua nggak mau nunggu lama-lama, jadi kita langsung masuk ke market. Kita ambil harga market aja. Lalu untuk Matic-nya tinggal kalian scroll aja di sini semua. Nah, di sini kalian perlu dilihat dulu. Di Asken ini ada kekurangan satu lagi, yaitu dia nggak bisa tarik semuanya. Dia hanya bisa tarik angka genapnya saja. Misalnya di sini kan saldo gua ada 16,23 Matic. Gua hanya bisa jual itu hanya di bagian ujungnya doang. Sementara yang di belakang koma ini gua nggak bisa jual. Jadi yang di belakang koma ini gua akan nyangkut di Asken ini. Yang artinya apabila kalian hanya melakukan penarikan sekali doang menggunakan
metode Polygonmatic ini bisa dibilang fee-nya tuh mungkin bisa lebih besar dibanding kalian transfer langsung dari Ethermine menggunakan Ethereum mainnet yang atas ini. Namun apabila kalian akan menggunakan secara berkelanjutan, yang nantinya tuh nanti saldo ini kan akan ditambahkan dengan saldo yang kalian dapatkan pada payout selanjutnya. Jadi bisa dibilang ini nggak akan hilang selama selalu kalian payout menggunakan Matic dengan cara yang ini. Oke, jadi sekarang gua akan langsung sell Matic. Kita tunggu hingga proses sellnya selesai, dan proses sellnya selesai, dan ini akhirnya gua nyangkut di 0,23 Matic di Asken. Oke, sekarang sudah selesai waktunya kita untuk membeli XLM atau Stellar. Coba kita masuk di market, kita cari XLM USDT. Langsung klik trade. Nah, di sini kita akan beli di mana saldo gua ada 22 USDT. Ini kasusnya juga sama. Ketika kita mau beli atau jual, kita nggak bisa ambil semuanya di sini. Dia hanya mengambil yang di depannya aja. Jadi ya itu, uang kita masih tetap bakal nyangkut di Asken ini. Lalu klik XLM buy, gua langsung buy sesuai dengan harga market, dan proses buy-nya sudah selesai. Dan ini uang gua ternyata masih nyangkut 2,4 USDT. Ini kayaknya mungkin karena agak lucu juga, karena si Asken ini mungkin dia sengaja ninggalin saldo kita nggak bisa ditarik semua atau dihabisin semua. Di sini masih sisa 2,4 US dollar, bisa dibilang sekitar 30 ribuan lebih yang nggak bisa diapa-apain. Kita misalnya mau beli lagi nih, mau beli kita maksimalin. Harusnya kan ini dapat 6 XLM. Sekarang gua beli. Tapi kita dapat notifikasi nggak bisa melakukan transaksi apabila di bawah 5 USDT. Tuh, berarti uang kita akan nyangkut di sini sebanyak ya ini 2,4 US dollar uang gua ya. Nah, namun gua nggak perlu pusing, karena apabila kalian melakukan payout dengan cara ini secara berkelanjutan, nanti lama-kelamaan ini akan terakumulasi. Jadi kalian bisa payout sendiri, ini lama-lama habis, walaupun nantinya pasti masih bakal meninggalkan saldo di sini. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian wallet, lalu masuk ke crypto asset. Di sini gue sudah tukar semuanya ke dalam XLM atau Stellar. Saldonya tuh kurang lebih sekitar tadi kan 20 US dollar, namun yang sisa 17 US dollar nih gue ini testing di tahap sebelumnya. Jadi sebelum gue bikin konten video ini gue udah testing dulu. Yang mana banyak kesalahan. Gue ada salah transfer, gue coba pakai bridge ya. Ini gue kasih contoh yang bridge ya. Nah, di sini gua tadi pernah coba pakai bridge. Di sini kita lihat transaksinya. Nah, gua coba pakai bridge dari Polygon untuk transfer dari Polygon langsung ke Ethereum mainnet tanpa menggunakan exchange. Gua hanya transfer coba tes untuk 1,24 Matic dan fee-nya tuh 81 dolar. Mantep banget nggak? Jadi ini nggak gua lanjutin lagi karena ya yang bener aja, masa gue cuman transfer 1 Matic bayarnya 81 US dollar. Jadi ini gue skip, anggap aja yang ini hilang. Makanya gue bikin MetaMask baru untuk khusus untuk tutorial. Jadi istilahnya ini tutorial clean-nya. Kalau tutorial yang gagalnya tuh udah sebelum gue bikin konten ini. Oke, jadi sekarang waktunya kita untuk transfer Stellar ini ke Indodax. Langsung saja kita klik tombol withdraw di sini. Withdraw. Di sini kalian pertama masuk ambil dulu saldo. Di sini pertama kalian ambil dulu wallet address kalian di Indodax. Kalian tinggal klik aja di sini, copy. Lalu paste di sini. Lalu memonya tinggal masukkan di sini, ambil. Paste lagi di sini memonya. Terus untuk nominalnya kalian pasti bakal ambil semua ya, gua juga pasti bakal ambil semua. Lalu tinggal confirm. Nah,
Ternyata di Asken ini dia ada aturan, yaitu untuk melakukan penarikan akun kita tuh harus sudah terdaftar lebih dari 24 jam. Jadi ini akan gua tunggu dulu hingga nanti. Kebetulan gua bikin akun ini kemarin tanggal 2 Oktober, jadi harusnya nanti tanggal 3 Oktober siang ini gua udah bisa melakukan payout. Jadi nanti setelah ini gue akan kasih lihat gimana prosesnya antara transfer dari Asken ke Indodax. Oke, jadi sekarang waktunya gue untuk melakukan transfer hasil payout mining ini menggunakan token atau koin XLM Stellar langsung dari Asken ke Indodax. Sekarang coba langsung gue tekan confirm. Nah, di sini kalian bisa lihat informasi yang diberikan oleh Asken, yaitu total transfer gue 108 XLM dengan fee-nya hanya sekitar 0,01 XLM. Jika sudah selesai, kalian tinggal klik tombol confirm dan di sini masukkan verifikasi atau informasi password kalian. Di sini dia minta kirim ke email, coba cek emailnya. Tinggal kita copy lalu paste di sini. Sedangkan untuk Google verifikasinya, karena gua sudah set up Google verifikasi, jadi gua harus tambahkan. Jika sudah, tinggal klik verify now. Nah, di sini kita sudah dapat informasi kalau penarikan withdrawnya sudah berhasil. Lalu kita klik continue. Lalu di sini gua coba lihat informasinya. Di sini sudah ditampilkan requestnya pada tanggal 3 Oktober jam 9. Kita lagi nunggu blok konfirmasinya dulu. Coba gua refresh. Nah, di sini statusnya sudah sukses. Lalu kita coba lihat pada transaksinya. Oke, jadi ternyata di sini ini adalah dari networknya Stellar atau Stellar Chain, di mana gua transfernya itu menjadi 107,99. Lalu fee yang dikenakan oleh Stellar itu hanya sekitar 0,002 XLM. Jadi ini adalah fee dari chainnya Stellar. Jadi fee antara Asken itu beda, fee untuk chain network juga beda lagi. Lalu sekarang kita cek di bagian Indodax apakah sudah masuk. Oke, jadi di Indodax dia udah masuk, cepet banget, hanya dalam hitungan detik, mungkin nggak sampai 1 menit. Di ini udah masuk jadi 107,99 XLM. Lalu coba gua cek XLM. Nah, benar, jadi ini udah masuk. Saldonya itu mungkin sekitar, coba 107 dengan harga XLM sekarang berarti sekitar 490.000. Nah, sampai sini kalian udah mungkin semuanya udah pada familiar. Jadi ketika dananya sudah masuk di Indodax, kalian sudah bisa langsung cairin untuk dimasukkan ke rekening bank kalian masing-masing. Tinggal kalian jual, nanti tinggal request penarikan pada rekening bank. Oke, sekarang mari kita hitung berapa total fee yang gua keluarkan pada saat melakukan request menggunakan Polygon Mainnet ini. Di sini gua sudah catat semua fee yang di sini gua catat semua fee yang telah diterapkan atau dikenakan pada saat gua request payout. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Yang pertama itu ini adalah transfer fee dari Ethermine ke Polygon Mainnet. Jadi pada saat pertama kali transfer itu yang ini kita sudah dikenakan fee yang sebesar, ya ini kecil sih. Lalu fee pada saat swap wrap Ethereum dari ke token Matic. Jadi di sini pada saat gua swap dari SushiSwap dari Ethereum ke Matic, gua dikenakan fee juga, yaitu sebesar 0,0002 Matic. Lalu di sini ada lagi fee transfer dari MetaMask ke Askendex. Jadi dari MetaMask ini gua kirim ke Askendex ini, dia dikenakan fee juga. Fee-nya itu kurang lebih sebesar ini 0,00231 Matic. Sedangkan
Selanjutnya ini adalah fee penukaran dari Matic ke USDT. Jadi ini adalah fee saat gua saat gua trade dari Matic ke USDT. Lalu selanjutnya adalah fee saat pembelian XLM. Jadi setelah gua trade ke USDT, USDT ini gua pakai untuk membeli Stellar. Nah, di sini fee-nya sebesar 0,02 US dollar. Lalu ini adalah fee saat transfer XLM ke Ascendex. Ini fee-nya fee yang diambil oleh exchange Ascendex. Jadi dia ada fee-nya 0,01. Jadi di sini gua tulis 0,01 XLM. Lalu terakhir ada fee juga. Ini adalah fee dari transaksi untuk XLM chain. Jadi di XLM itu dia ada di chainnya itu kita dikenakan fee juga, yaitu hanya sebesar 0,002 XLM. Nah, di sini gue sudah tulis harga asetnya, di mana Matic itu kurang lebih 18.872. Untuk US dollar ini gue pakai patokan USDT yaitu 14.261, dan XLM harga sekarang kurang lebih di 4.500. Dan di sini gue kalikan, ternyata fee-nya itu benar-benar murah banget, nggak sampai 1.000 perak. Jadi sebenarnya ini kita menggunakan metode payout dari Polygon Matic ini benar-benar sangat menguntungkan. Kenapa? Biasanya gue kalau menggunakan Ethereum Mainnet ini sekali transaksi itu fee kadang bisa mencapai 90.000 fee-nya doang. Sementara kalau kita menggunakan Polygon Matic, kita fee-nya itu kurang lebih hanya sekitar ya 1.000, nggak sampai 1.000 yang ini ya, untuk nilai payout gua yang ini kurang lebih cuma 0,005 Ethereum. Jadi sebenarnya ini bisa jadi alternatif kalian buat yang cari untuk fee yang lebih murah. Namun ya itu, harap perhatikan prosesnya, stepnya, jangan sampai ada yang kelewat, jangan sampai ada yang salah. Oke, jadi sekian dulu video dari gua mengenai cara payout dari Ethermine menggunakan metode Polygon Matic. Tentu tutorial ini sangat panjang. Kenapa? Karena memang prosesnya itu panjang banget. Gua nggak berani buat skip prosesnya atau tutorialnya, takut nanti ada yang kelewat. Akibatnya bisa jadi nanti gua malah kasih tutorial yang menyesatkan. Jadi makanya gua sangat hati-hati dalam memberikan tutorial ini, dan gue sebanyak mewanti-wanti kalian untuk selalu mengikuti prosesnya dari awal sampai akhir. Tonton videonya, jangan sampai ada yang kelewat. Jika nanti kalian ada pertanyaan atau hal-hal lain terkait payout ini, jangan ragu untuk tanya aja di kolom komentar atau di link Discord. Jika ada saran, masukan, atau kalian ada solusi lain mengenai cara payout dengan metode Polygon Matic, kalian juga bisa sampaikan pada gua dan pada teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.